Shalom semuanya. Selamat siang saudara-saudara. Selamat bertemu kembali di rumah Tuhan. Sebelum ibadah ini dimulai, saya undang saudara untuk bangkit berdiri untuk menghormati hadirat Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, yang selalu mengasihi kami dan menyertai kami setiap saat, pada siang hari ini kami mengucap syukur atas segala berkat dan pertolongan Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Itu bukan karena kuat kita, bukan karena gagah dan cakap kita, tapi karena kebesaran Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tidak dapat kami ungkapkan betapa besar kasih yang Tuhan berkati, selain dari pujian dan penyembahan yang dapat kita berikan. Biar dalam ibadah ini pada hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu, menjadi terang bagi orang lain. Berkati setiap anak-anak-Mu yang melayani di sini, yang singer, yang musik, yang menyiapkan makanan. Terima kasih ya Bapak. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran, agar firman itu dapat berbicara pada kita masing-masing dan dapat terus dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pimpin juga teman-teman kami yang dalam perjalanan, agar mereka tiba di sini dengan selamat bersama kami dan mendengarkan firman yang akan diberitakan. Terima kasih ya Bapak. Dengar doa seru kami ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dipanjatkan doa ini. Amin. Terima kasih buat doanya. Silakan duduk saudara-saudara. Selamat siang ya saudara. Ini minggu terakhir di bulan Juli, nggak sadar ya sudah tengah tahun lewat, kita melewati tahun ini. Tapi kita yakin kita melewatinya tidak sendiri. Kita melewatinya bersama dengan Tuhan. Haleluya. Saat ini saat yang indah. Kalau kita semuanya boleh berbakti, boleh bersama-sama beribadah. Mari kita semuanya menyembah Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang selalu memberkati kita, yang tidak pernah beristirahat. Kita beristirahat, kita tidur, tapi Allah tidak pernah tertidur, saudara. Dia selalu menjaga kita. Haleluya. Hadapan
memuji Tuhan? Haleluya. Tuhan senang dengan puji-pujian kita. Amin. Haleluya. Dia pencipta langit dan bumi, Dia yang punya hidup kita. Haleluya. Mari kita semangat memuji Tuhan dalam nama Yesus. Kita siap terus memuji Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi. Kita semuanya memuji Tuhan. Walaupun langit dan bumi juga puji Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan.
Bapa kami yang ada di sorga, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu ini memberikan kami kekuatan, memberikan kami penghiburan, memberikan kami inspirasi bagaimana mengikuti Tuhan hari lepas hari. Dan biarlah kiranya Tuhan saja yang boleh menyapa kami, bersabda kepada kami, dan Roh Kudus-Mu itu boleh bekerja di dalam kehidupan kami semua, sehingga pada waktu kami setelah selesai mendengarkan firman-Mu, kami sudah diubahkan oleh Tuhan menjadi orang-orang yang sudah diberkati dalam rohaninya dan siap untuk terus melayani Tuhan dan mengikuti Tuhan hari lepas hari. Berkatilah hamba-Mu ini dan juga berkatilah jemaat-Mu yang mendengarkan akan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami ini. Amin. Amin. Saya working nggak ininya? Working ya? Oke, puji Tuhan. Kalau kecil begini, saya bisa lihatin satu persatu, tidak ada yang tidur. Amin. Kalau di gereja agak besar, jauh dari saya, ada juga yang tidur, ya. Tapi kalau dekat begini ya kita saling tatap, menatap satu dengan yang lain. Hari ini kita mempunyai khotbah tentang bagaimana caranya mendengarkan firman Tuhan. Mau belajar? Amin. Oh ya. Kalau pendeta itu seringkali beli buku yang judulnya bagaimana caranya berkhotbah. Tapi jarang sekali orang tidak pernah mendengar atau membaca buku tentang bagaimana caranya mendengar. Ya. Ini sangat penting. Karena kalau kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik, saya yakin walaupun saya tidak pintar berkhotbah, kalau saudara tahu caranya mendengarkan khotbah dengan baik, pasti saudara akan diberkati. Amin. Karena kita datang ke gereja kan mau dengar firman Tuhan. Kita mau dengar firman yang bisa memberikan kita penghiburan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita inspirasi, memberikan kita satu pandangan mengenai Tuhan lebih besar lagi, ya. Itu gunanya. Tapi kalau kita ingin mendapatkan hasil seperti itu, kita harus mempunyai keahlian untuk mendengarkan firman Tuhan, ya. Nah, sebelumnya mari kita bangkit berdiri. Kita akan baca firman Tuhan silih berganti, ya, supaya nggak ngantuk, kita turun naik aja, ya. Oke, ayat 13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu bersaudara-saudara telah menjadi penurut di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu menderita dari teman-teman sebangsa segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka memusuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami pada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka.
Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa sampai genap jumlahnya, dan sekarang muntah telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Demikianlah firman Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Diberkatilah orang yang membaca, merenungkan dan juga melakukan akan firman Tuhan. Tapi memang saudara-saudara, saya tidak bisa menyalahkan kalau ada orang ke gereja, di gereja tidur. Ya. Karena seringkali pengkhotbah juga itu membosankan. Ya. Khotbahnya panjang, kering, tidak ada maknanya, dan juga kadang-kadang pendeta itu terlalu terikat dengan yang masa lalu, yang di sono. Dia tidak bisa menerjemahkannya kepada yang sekarang dan di sini, sehingga orang yang mendengarkan itu akan boring, akan bosan. Karena kita datang ke gereja ingin mendapatkan sesuatu yang saya bisa pakai dalam hidup saya sehari-hari. Yang dulu memang dulu, yang di sana memang di sana. Tetapi tolong, yang sekarang, yang di sini, bagaimana caranya saya menjalankan hidup saya bersama Tuhan. Seringkali pengkhotbah mendapatkan kesulitan seperti itu. Tetapi saudara-saudara, seperti tadi saya bilang, kalau seandainya saya seorang pengkhotbah yang jelek, ya, tidak bisa berkhotbah, tetapi kalau saudara adalah seorang pendengar yang baik, saudara akan tetap mendapat berkat daripada Tuhan. Karena dikatakan dalam ayat tersebut, jemaat Tesalonika mendengarkan firman Tuhan bukan sebagai perkataan manusia, tetapi sebagai perkataan Allah. Jadi kalau seandainya saya panggil seorang anak kecil 5 tahun, umur 5 tahun, saya suruh dia baca satu paragraf firman Tuhan, ya, dia baca, anak 5 tahun. Tapi kalau seandainya kita rindu ingin mendengarkan firman Tuhan, ya, maka kita akan mendapatkan berkatnya. Betul? Amin, saudara-saudara. Jadi artinya ada rahasia bagaimana kita bisa mendengarkan khotbah dengan baik. Rahasianya begini. Kalau pendetanya, pengkhotbahnya tidak pintar berkhotbah, kalau saudara pendengar yang baik, kita semua dapat berkat. Saudara dapat berkat. Ya. Kalau seandainya pengkhotbahnya keras, menyindir, menyinggung, menekankan sesuatu, orang yang bukan pendengar yang baik terbangun rohaninya, karena dia disinggung, karena dia disindir, karena dia dikritik supaya dia bertumbuh rohaninya. Jadi rahasianya begitu, saudara-saudara. Kalau sama-sama antara pendeta dengan jemaat itu bekerja sama, maka kita semua akan mendapatkan berkat dari pendengaran firman Tuhan. Ya. Jadi ada caranya bagaimana kita mendengarkan khotbah yang baik. Siang ini saya ingin mengajarkan 2 hal. Pertama, kita harus terima firman Tuhan sebagai firman Tuhan. Walaupun saya yang menyampaikannya, tetapi yang saudara dengar itu adalah firman Tuhan. Betul? Lalu yang kedua, kita berharap firman itu bekerja dalam hidup kita. Bukan saja kita mendengar, tetapi kita berharap firman itu bekerja dalam hidup kita. Memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan, memberikan kita inspirasi, memberikan kita
jalan-jalan apa yang harus kita lakukan untuk selalu bisa dekat dengan Tuhan. Ya? Nah, saya baca kembali di ayat 13 dikatakan begini. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Ya. Jadi kalau kita percaya, apa yang saudara dengar itu bukan perkataan manusia, tetapi firman Tuhan. Karena saya yakin semua dari kita di sini setuju Tuhan itu bisa berbicara kepada manusia. Amin? Bisa nggak dia berbicara? Dia berbicara kepada manusia. Pertama kali dia berbicara kepada siapa? Kepada Adam dan Hawa. Enggak. Tuhan berbicara kepada Adam dan Hawa. Sampai Tuhan menasihatkan, jangan kamu makan buah itu. Tuhan pernah bertanya, di manakah engkau Adam dan Hawa? Ya, jadi Tuhan itu berbicara. Lalu dia pernah berbicara kepada Musa. Musa tidak bisa melihat Tuhan, tetapi dia mendengar suara Tuhan. Tuhan berbicara kepada Musa. Dia berbicara kepada nabi-nabi, betul? Dari nabi-nabi yang besar, nabi-nabi yang kecil, dia selalu berbicara kepada nabi-nabi. Ya, sehingga nabi-nabi itu menyampaikan firman Allah kepada umat Allah. Ya. Dia juga berbicara kepada kita di gereja. Ya. Saudara percaya dia berbicara kepada saudara? Amin. Dia berbicara melalui khotbah. Enggak. Dia berbicara melalui khotbah. Dan khotbah itu, kalau misalkan saya sedang mempersiapkan khotbah, saya hanya mempersiapkan saja, tidak ada maksud buat menyinggung orang atau mengkritik orang atau merendahkan orang, tetapi semata-mata yang saya persiapkan itu adalah firman Tuhan untuk kepentingan pertumbuhan rohani jemaat. Itu yang kita selalu gumulkan. Sehingga kalau kita mendengarkan khotbah, maka kita mengetahui khotbah itu adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh seorang manusia untuk manusia. Setuju? Khotbah itu adalah perkataan Allah yang disampaikan oleh seorang manusia untuk manusia. Dan manusia-manusia ini adalah anak-anak Tuhan. Ya. Dan ada artinya yang mendalam. Ada tanggung jawabnya yang mendalam. Kalau kita baca 2 Timotius 3 ayat 16 ditulis lebih jelas lagi, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Ya, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan yang ditulis itu segala-galanya itu diilhamkan oleh Tuhan. Dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau ada orang bilang, Alkitab itu kan orang yang buat, yes, manusia yang menulis. Tetapi manusia yang menulis itu adalah manusia yang diilhamkan oleh Tuhan. Malah kalau kita mempelajari tentang kanonisasi, seringkali Nabi menulis sesuatu, dia tidak sadar apa yang dia tulis. Tetapi kalau Tuhan menyuruh dia menulis sesuatu, dia tulis. Ya, karena Tuhan yang menyuruhnya. Tuhan yang bersabda kepada dia,
dan Tuhan yang menyuruh dia untuk menulis. Jadi seringkali apa yang ditulis di dalam Alkitab itu adalah memang 100% dari Allah itu sendiri. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Nah, saudara-saudara, pada waktu kita membaca surat Paulus ini yang diambil dari Tesalonika ini, Paulus menyampaikannya dengan penuh sukacita. Karena pada waktu Paulus menyampaikan seluruh firman Tuhan, jemaat Tesalonika itu bertumbuh. Gerejanya bertumbuh. Orang-orangnya mempunyai sukacita walaupun jemaat Tesalonika pada saat itu sedang mengalami tindasan, penyiksaan. Tetapi tetap jemaat Tesalonika itu menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh harapan, dengan penuh kegembiraan, dan mereka bertumbuh. Ya, padahal mereka lelah, padahal mereka letih, padahal mereka susah, tetapi dikatakan jemaat Tesalonika itu bergembira, bersukacita, menikmati firman Tuhan. Karena firman Tuhan bekerja di dalam hidup jemaat Tesalonika. Sehingga segala keletihan, kelelahan, kesusahan, penderitaan itu secara supranatural diganti dengan sukacita, kegembiraan, pengharapan, dan kekuatan. Dan itu sangat berharga buat jemaat Tesalonika. Dan juga kita mengharapkan sebagai jemaat setelah mendengarkan firman Tuhan, bukan ini hari saja, tetapi setiap kali saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara bisa mendapatkan berkatnya. Kalau saudara lagi letih, baca firman Tuhan, dapat kekuatan lagi. Saudara lelah, baca firman Tuhan, saudara dapat penghiburan. Nanti susah, dapat penghiburan. Ya, karena firman Tuhan itu bekerja di dalam hati kita. Ya, bekerja di dalam hati kita. Dan saya mengharapkan kita semua sebagai orang gereja, kalau datang ke gereja bukan hanya sebagai rutinitas, ya, bukan hanya sebagai rutinitas saya harus begereja, ya, tetapi sebagai orang yang memang rindu ingin mendengarkan firman Tuhan. Selama seminggu saudara sudah rindu dengar suaranya Pak Leo. Nah, ya, rindu lah. Rindu. Tapi bukan suaranya Pak Leo. Pak Leo hanya menyampaikan firman Tuhan. Demikian juga hamba-hamba Tuhan yang lain. Saudara sudah rindu hari Minggu kapan ya? Supaya saya bisa dengar lagi khotbah. Supaya saya bisa dengar lagi firman Tuhan. Supaya saya benar-benar diperbaharui selalu. Pada waktu saya ke gereja, saya diperbaharui lagi, diperkuat lagi, diberikan sukacita lagi, sehingga segala kesusahan, perjuangan hidup hari lepas hari itu hilang. Diganti dengan seseorang yang sudah siap untuk bertanding lagi untuk seminggu kemudian. Mau begitu? Ya. Jadi jangan sampai kita datang ke gereja sama, pulang juga sama. Enggak. Kita datang ke gereja letih, lesu, pulangnya nyanyi musik yang semangat kita. Ya. Apa tuh yang semangat? Bukan haleluya 12 kali, yang semangat. Apa tuh lagu yang semangat? Banyak ya, pokoknya lagu yang semangat. Karena setelah kita dengar dijetik sama firman Tuhan, lalu semuanya jadi semangat. Semangat untuk menjalankan hidup, semangat buat bersaksi, semangat dalam segala hal.
Karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Karena mengapa? Karena firman Tuhan itu berkuasa. Amin. Firman Tuhan itu berkuasa untuk mengubah kehidupan kita. Kalau kita lagi susah, lagi letih, lesu, sesak, lalu kita dengar firman Tuhan, lalu firman Tuhan itu mengubah seluruhnya, memberikan kita sukacita yang baru, kegembiraan yang baru, kekuatan yang baru. Ya, jadi boleh dikatakan ada satu teologi yang menulis Alkitab itu sudah selesai ditulis. Ya, sudah selesai ditulis. Tetapi dia belum selesai untuk menulis. Karena Alkitab itu terus menulis di dalam kehidupan orang-orang percaya. Setiap hari. Saya katakan itu setiap hari. Jadi harus setiap hari. Dengan firman Tuhan itu harus setiap hari. Setiap minggu. Setiap hari boleh ditulis. Ya, karena firman Tuhan itu memberikan kita motivasi, inspirasi, keyakinan, pengharapan, kepastian, menggantikan segala kesusahan, keletihan, susah, letih, lesu, semuanya terus ada di dalam hidup ini. Kan itu harus dikalahkan dengan satu pengharapan, kepastian, keyakinan. Itu artinya anak-anak Tuhan yang memang sudah digaramkan oleh firman Tuhan. Ya, menjadi rema di dalam kehidupan saudara. Karena itu orang Kristen sebenarnya adalah orang yang selalu bersukacita. Bersukacita loh, sungguh orang Kristen itu. Ada memory service nyanyi, pernikahan nyanyi, ulang tahun nyanyi, pemberkatan rumah nyanyi aja. Karena memang kita adalah jemaat yang selalu bersukacita. Amen. Ya, sungguh kalau datang ke gereja bersukacita. I'm happy today because I'm at the church. I'm with Pastor Leo. He's happy guy. I'm happy too. Ya, especially if I meet with Jesus, I am very happy. I'm very happy. Jadi pas kita keluar dari pintu, orang-orang pada smile semuanya. Kenapa ya? Baru dengar dari Pak Leo mengenai firman Tuhan. Dulu waktu saat saya bertobat, sebelumnya saya kalau lihat orang suka gede kayak gitu. Kalau lihat pohon walaupun daunnya hijau, saya lihatnya coklat. Misalnya saya bertobat, semuanya tuh orang kok indah-indah semuanya. Manusia tuh indah-indah. Pohon seluruh ciptaan Tuhan itu begitu indah. Karena Tuhan itu mengubah hidup kita. Ya. Dan kita berharap pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan, pada waktu kita mendengarkan khotbah, kita berharap semuanya itu mengubah hidup kita. Karena apa yang saudara dengar itu adalah firman Tuhan. Ya. Contoh yang paling tegas sekali kita coba lihat. Yusuf Roni itu penganiaya nggak dia? Penganiaya. Dia tugasnya itu membakar gereja. Betul? Bertahun-tahun. Lalu satu hari dia dapat tugas untuk membakar gereja di Bandung. Kalau dia bakar gereja, itu banyak orang-orang dagang nanti juga akan kebakar. Jadi dia bilang sama anak buahnya, kalau gitu barang-barangnya ini, kursi-kursi dibakarin. Tapi kalau gereja yang zaman dulu itu bangkunya berat-berat, nggak bisa dibakar. Oh kalau gitu Alkitabnya dibakarin, dibawain, Alkitabnya dikumpulin dibakar. Lalu dia ambil satu Alkitab. Ini buat kenang-kenangan, artinya saya sudah membakar.
tapi dia nggak sangka itu ada Alkitab, firman Tuhan. Jadi pada waktu dia baca Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Ya. Lalu diterusin baca, pada waktu dia baca ayat 14, dia baca firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Lalu dari sana dia menjadi orang Kristen. Nah, kita berharap pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan, firman itu bekerja dalam hati kita. Jadi bukan hanya mendengarkan saja, tetapi kita berharap firman itu bekerja dalam hidup saya. Ya. Di 1 Tesalonika 2 ayat 13 dikatakan, firman Allah yang bekerja di antara kamu yang percaya. Jadi kita harus percaya bahwa firman itu adalah firman Allah. Ya. Kalau belum percaya nanti someday you will be a believer. Dikatakan juga firman itu bisa menyingkapkan mata kita yang tertutup. Ya. Di Mazmur 119 ayat 18, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban dari Tauratmu. Ada orang yang membaca firman Tuhan, kawan saya bersaksi, saya kalau setelah bertobat itu selama 7 bulan selalu saya baca firman Tuhan. Tambah saya baca, tambah saya percaya, tambah saya yakin bahwa itu adalah Tuhan. Lalu teman saya bilang, saya juga baca firman Tuhan berkali-kali, nggak ada kenapa-napa tuh. Berdoa, minta sama Tuhan tolong menyingkapkan mata rohani kita supaya kita bisa melihat setiap kali kita baca firman Tuhan. Di Ibrani 4:12 dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum-sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara baca firman Tuhan, bergumul sama Tuhan. Ya? Kalau beberapa waktu yang lalu saya pernah berkhotbah di sini tentang Habakuk. Habakuk itu nabi yang doubt, yang ragu mengenai keberadaan Tuhan. Tetapi Habakuk ini adalah seorang nabi yang patut kita contoh. Dalam arti kata, pada waktu dia doubt, pada waktu dia ragu, bukan dia meninggalkan firman Tuhan, malah dia tambah bergumul sama Tuhan, sehingga dia menemukan Tuhan yang sebenarnya, yang bisa menolong hidup dia. Yesaya 55 ditulis begini, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya, Tuhan tuh memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang ku suruhkan kepadanya. Jadi dalam arti kata firman Tuhan itu adalah maha ajaib, maha kuasa. Dia akan terus bekerja di dalam kehidupan kita. Dikatakan seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak akan kembali lagi. Saudara pernah melihat salju turun dari langit, hujan turun dari langit, belum sampai ke tanah dia udah balik lagi? Gak pernah. Gak pernah. Pada waktu kita dengar firman Tuhan, langsung nancep di hati kita, langsung nempel di kepala kita, langsung ada di dalam jiwa kita. Karena apa yang
ucapan oleh Tuhan itu akan bekerja di dalam hati kita. Karena apa? Karena firman Tuhan itu adalah firman yang hidup. Firman itu adalah sesuatu yang sangat supranatural, bisa mengubah seseorang, bisa mengubah Yusuf Roni, bisa mengubah Rasul Paulus, ya, dia bisa mengubah hidup kita, hidup saya dia bisa rubah, hidup saudara dia bisa rubah, dia bisa berikan sesuatu yang saudara perlukan, tapi saudara harus datang kepada dia dengan sungguh-sungguh. Seperti saya, pada waktu saya menyiapkan khotbah, hari Senin sudah belajar buat minggu depan. Saya persiapkan diri saya. Demikian juga saudara-saudara. Ya. Pulang, udah rindu lagi mau datang ke gereja. Ya. Dalam seminggu itu, saudara berdoa. Saya mau diisi lagi oleh Tuhan dalam kebenaran-kebenarannya, firman-firmannya, supaya saya bisa mendapatkan kekuatan, supaya saya bisa mendapatkan inspirasi, keyakinan, pengharapan yang kokoh daripada Tuhan. Ya. Jadi itu dua hal. Pertama, kita harus menganggap firman yang kita dengar itu adalah firman Allah. Yang kedua apa? Yang kedua yaitu kita mengharapkan firman Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, kalau saudara ingin mendapatkan yang dua hal itu saja, ada sesuatu yang saya ingin berikan, tetapi saudara harus lakukan. Ya, saya berikan saran kepada saudara. Pertama, seperti tadi saya bilang, saudara harus mempersiapkan diri. Datang ke gereja bukan hanya pada waktu hari Minggu saja, sebentar, habis itu pulang lagi. Ya enggak, dari hari Senin saudara sudah harus persiapkan itu. Saya ke gereja, saya mau berbakti dan mau mendengarkan firman Tuhan. Seminggu persiapkan diri saudara untuk mendengarkan, dan pendeta mempersiapkan dirinya untuk memberitakan. Jadi ketemu. Ya, jadi ketemu, ada hasilnya kita datang ke gereja. Lalu yang bawa Alkitab ini cuma saya nih. Ya. Oh, Ibu Ani juga bawa, tapi nggak dibuka. Oh, buka. Kan itu hal yang kedua. Kalau ke gereja kita zaman dulu waktu masih kecil, Sunday school, bangga kan bawa Alkitab. Berat-berat lagi, ya, banyak sisipan-sisipannya gitu. Kalau zaman sekarang iPhone bisa dicatat, nggak bisa. Sebenarnya kalau ke gereja itu bawa Alkitab, karena pada waktu mendengarkan firman Tuhan, hamba Tuhan buka 1 Tesalonika pasal 2, saudara buka. Lalu bikin catatan. Di rumah juga begitu. Bukan saja di Maranatha, tetapi pada waktu mendengarkan khotbah di radio kah atau di mana saja, saudara buka Alkitab. Itu yang kedua, saran yang kedua, buka Alkitab. Ya. Jadi kalau saudara buka Alkitab, itu langsung connect sama dia. Ya. Connect sama pengkhotbahnya, connect sama Tuhannya, ya. Dan Alkitab itu tetap terbuka, ya. Dengar Pak Leoni ngomong, dari Sari ngomong dia, saudara juga tetap buka itu Alkitab, ya. Perhatiin, dia salah apa enggak? Ya, dia salah apa enggak? Dia ngelantur apa enggak? Dia ngomongin hal yang lain apa enggak? Ya. Jadi saudara juga bisa seperti seorang murid yang sedang sekolah. Yang maksudnya guru itu supaya saudara lulus.
mempunyai satu skill, mempunyai satu kemampuan untuk mengerti akan firman Tuhan. Ya. Lalu yang keempat, buat catatan. Cukup saya banyak catatan. Ya, ada hal-hal yang penting. Mungkin ada firman Tuhan yang saudara senang. Bersukacitalah selalu. 1 Tesalonika 5:16-17. That's my favorite verse. Lalu banyak lagi. Ya, kalau saudara buat catatan, lalu maka saudara akan mempunyai catatan yang saudara ingat selalu. Ya, ingat, membantu saudara untuk ingat akan firman Tuhan, membantu saudara untuk mempunyai satu catatan yang saudara bisa lihat lagi, dan juga dari catatan tersebut saudara bisa ngajak orang lain. Kalau enggak, setiap minggu, dari minggu ke minggu, after you done from here, you done also. Nggak ingat sama sekali. Tapi kalau saudara punya catatan, saudara punya itu satu knowledge, saudara bisa bersaksi. Kemarin Pak Leo ngomong soal firman Tuhan itu bisa bekerja dalam hidup kita. Yuk kita buka 1 Tesalonika 2 ayat 13-16. Oh iya benar loh. 1 Tesalonika itu jemaatnya setelah dengar firman Tuhan, mereka mempunyai kekuatan. Padahal mereka mengalami kesusahan. Seperti kita di Amerika mengalami kesusahan, cari kerjaan susah, rakyat di mana-mana, apalagi Olimpik banyak LGBT. Wah, susah dah hidup dah. Maranatha, kapan Tuhan Yesus datang? We don't know. It's good thing you have the word Maranatha. Itulah yang kita harapkan. Setiap hari Tuhan datang. But when we wait, we have to do something. Kalau Tuhan bilang, kalau misalkan kamu mau cepat-cepat Tuhan Yesus datang, kamu harus menginjili. Banyak orang diselamatkan, cepatlah Tuhan Yesus datang. Ya, jadi buat catatan, tulis, ya. Lalu setelah itu, kalau kita sudah dengar, kita sudah baca, kita sudah bikin catatan, dan juga kita mau menerapkannya dalam hidup kita. Kalau kita disuruh berdoa. Kalau kita disuruh berharap. Kalau kita disuruh bersukacita, bersukacitalah. Kalau kita disuruh bersaksi, bersaksilah. Jadi kalau kita menerapkan firman yang kita dengar, itu lebih nempel daripada kita dengar hari ini, lalu kita lupa besok. Sebagai penutup, di Lukas 8 ayat 18 ditulis begini. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan itu kepada murid-muridnya? Karena murid-muridnya juga tidak tahu cara mendengarkan firman Tuhan. Sehingga murid-muridnya itu kecewa pada waktu Tuhan Yesus disalib. Tapi setelah Yesus bangkit kembali, mereka mulai mendengar apa yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, pada waktu kita ke gereja, saudara harus tahu caranya mendengarkan khotbah. Harus ada persiapan. Seperti pendeta juga menyiapkan dirinya. Saudara harus terima firman Tuhan sebagai firman Tuhan. Walaupun khotbahnya
siapa saja yang saudara dengar, tetap apa yang dia firmankan, apa yang dia khotbahkan itu adalah firman Tuhan. Kalau saudara mengharapkan firman itu bekerja di dalam hidup saya, mudah-mudahan kalau saudara punya YouTube, saudara pelajarin lagi di rumah, buka Alkitab, catat, pelajari, nggak rugi deh, sungguh nggak rugi. Saya sekolah itu hampir kira-kira 5 tahun, ada kira-kira 12 tahun, nggak rugi, nggak rugi. Ya, itu akan membuat hidup saudara berbeda dengan yang sebelumnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kiranya Tuhan boleh berkati kami semua, agar firman-Mu itu adalah firman yang Kau sabdakan sendiri melalui hamba-Mu, melalui Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam hati jemaat-Mu. Kiranya Tuhan tolong untuk kami boleh mempunyai kebiasaan yang bagus, yang baik pada waktu kami bergereja, terutama pada waktu kami mendengarkan akan firman Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu itu adalah firman yang hidup, yang sanggup bekerja dan merubah kehidupan kami. Tolonglah agar kami bisa mengikuti apa yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Saatnya kita akan berdoa bersama-sama, kita akan berdoa syafaat. Kita akan bersatu hati, kita membawa doa kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang ajaib. Biarlah firman yang sudah ditaburkan Tuhan menjadi mengingatkan kami, bahkan kami rindu Tuhan, firman-Mu yang hidup itu akan kami hidupi setiap hari. Kami berdoa Allah Roh Kudus mengingatkan kami, memampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati Pastor Leolim bersama dengan istri dan kedua anaknya Tuhan, Engkau memberkati dari kesehatan, hikmat marifat-Mu, masa depan anak-anak diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat Pak Leolim, Engkau memberkati jemaat yang sudah Pak Leolim gembalakan. Terima kasih Bapak, saatnya kami akan bersama-sama membawa doa syafaat kami Tuhan untuk saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit. Kami berdoa buat Kohandi Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan pemulihan. Begitu pula Tuhan, Engkau memberikan semangat, memberikan nafsu makan, sehingga Kohandi boleh kembali makan dengan baik, mempunyai terus berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah dan penyembuh yang sempurna. Kami juga mendoakan Cik Liani yang merawat, yang mengurus. Tuhan juga memberikan kesabaran, Tuhan memberikan hikmat, sehingga Cik Liani boleh Tuhan merawat Kohandi penuh dengan kasih-Mu, penuh dengan perpanjangan tangan-Mu Tuhan untuk merawat Kohandi. Kami juga berdoa Tuhan untuk suami tercinta Pak Robi yang saat ini sedang sakit perutnya. Kami berdoa Tuhan, kami angkat tangan kami, tanda kami tidak mampu. Kesembuhan datang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Tante Trace. Kami berdoa untuk juga Pak Ritiau. Kami berdoa juga untuk tim Udon yang saat ini ada di rumah sakit. Kami membawa Tuhan setiap kelemahan-kelemahan tubuh kami. Hanya Tuhan Yesus Allah kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kekuatan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk senior Maranatha, untuk Tante Olga, untuk Tante Christina, untuk Steve dan Tante Yuliana, dan juga senior-senior Maranatha yang saat ini ada di tempat ini dan online. Kekuatan datang daripada Tuhan.
tulang-tulang orang-orang yang sudah tua ini Tuhan, senior-senior kami ini Tuhan. Tuhan berikan senantiasa kesehatan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk setiap rumah tangga kami, jemaat Maranatha yang ada, yang saat ini ada dan online. Tuhan, Engkau melawat, Engkau memberkati setiap rumah tangga yang saat ini sedang kami bina. Dan juga Tuhan, mereka yang masih muda-mudi, Tuhan, Engkau memberkati. Biarlah iman kami Tuhan, kami berjalan Tuhan. Semakin hari kami tidak lelah, tapi kami mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang sekolah, dan juga mereka yang sedang mencari status. Kami berdoa, hikmat marifat Tuhan bekerja dalam setiap kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami juga mendoakan Tuhan Indonesia dalam masa peralihan dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo. Biarlah shalom Tuhan melawat Indonesia. Kami juga mendoakan gereja-gereja Tuhan semakin cemerlang, semakin bersinar. Kami juga mendoakan election yang ada di Amerika ini Tuhan bulan 11. Kami berdoa siapapun yang menjadi pemimpin, anak-anak Tuhan sudah berdoa dan Tuhan sudah mendengar. Biarlah yang terbaik Tuhan berikan kepada Amerika ini. Terpujilah namamu, inilah doa syafaat kami yang jauh dari sempurna. Engkau sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan dijalankan, kita akan menyanyikan sebuah lagu. He paid the debt he did not owe. I own the debt that I couldn't pay. I needed someone to wash my sins away. And now I sing a brand new song, Amazing Grace. Lord Jesus paid the debt that I could never pay. One more time. He paid the debt he did not owe. I own the debt that I couldn't pay. I needed someone to wash my sins away. And now I sing a brand new song, Amazing Grace. Lord Jesus paid the debt that I could never pay. Terima kasih buat persembahan saudara. Marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini, ya Tuhan. Seringkali kami lupa Tuhan untuk menghitung berkat-berkat sudah Tuhan berikan bagi kami. Berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, pekerjaan, sekolah, keluarga, teman, kesehatan. Kami ingin bersyukur
berserah dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami bawa persembahan hari ini Tuhan, untuk Tuhan berkati. Pimpin Tuhan langkah-langkah kami dan teguhkan iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, salam damai semuanya. Welcome back untuk Ci Helen, sudah lama ketemu ya. Semoga minggu depan bisa ketemu lagi, dan juga Pak Leo dan keluarga. Halo. Dan juga Pak Fris ya, sudah lama juga nggak ketemu. Ya, welcome back, and semoga minggu-minggu ke depan bisa beribadah bersama. Oh ya, congratulations buat Ana juga. Dia sudah Bebas. dapat pekerjaan baru dia. Oke, puji Tuhan. Jadi hari Minggu boleh berbakti bersama kita kembali. Puji buat Tuhan ya. Ya. Lalu minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Pipi. Dari ada perjamuan kudus, Pak Yonas kan ke Indonesia ya. Iya. Lalu jam 8 ada seperti biasa persembahan doa melalui Zoom jam 8 malam. Hari Selasa ya. Ada betul hari Selasa. Ada pengumuman lain? Tidak ada ya? Oke. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita, ibadah yang penuh puasa, ibadah yang mengesankan pada siang hari ini. Mari saudara, saya tuntut saudara bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Maranatha. Biarlah kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus selalu tercurah kepadamu sekalian dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah. Diberkatilah dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, dalam pelayananmu, demikian juga di dalam pemberianmu boleh dilimpah-limpahkan oleh Tuhan kita. Amin. Amin. Datang.
Yesus.